Kita akan memutar ulang sejarah pada awal abad ke-19 tentang kebangkitan nasional. Dalam memperjuangkan kemerdekaan, kebangkitan nasional ini sendiri adalah masa bangkitnya rasa semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah kebangkitan nasionalisme ini sendiri dimulai dari tahun 1899, di mana Belanda menetapkan politik etis yang dicetuskan oleh Van Deventer. Politik etis atau politik balas budi ini meliputi irigasi, pengairan, emigrasi, perpindahan penduduk, dan edukasi, pendidikan, kebijakan tentang edukasi, memberikan kesempatan kepada pribumi untuk memperoleh pendidikan sehingga menjadi lebih terpelajar. Pada periode tahun 1900 sampai 1908. Nah, di tahun 1901, melalui majalah Retno Dumila, Dr. Wahidin Sudirohusodo menghimpun beasiswa untuk pendidikan golongan prinyai. Ia mendirikan Studi Force atau Yayasan Beasiswa Dr. Wahidin ini menarik perhatian mahasiswa Stovia bernama Sutomo. Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo sendiri merupakan organisasi modern di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Program utama dari Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan, pengajaran yang terbentuk pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Organisasi Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres menetapkan tujuan organisasi yakni kemajuan yang harmonis antar bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Ketua yang terpilih adalah RT Tirto Kusumo pada periode tahun 1908 sampai 1928. Nah, di tahun 1912 berdiri partai politik pertama yaitu Independence Party Haji Samsudin mendirikan Serikat Dagang Islam atau SBY di Solo. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Haji Ashim Asyari mendirikan Nadatul di Surabaya. Dan Jiwa Suwoyo mendirikan Asuransi Jiwa Bumi Putra di Magelang. Pada 20 Juli 1913, Wardi Suraningrat menulis artikel berjudul Seandainya Aku Orang Belanda. Ia memprotes keras rencana pemerintahan Hindia Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda di Hindia Belanda karena tulisan Dr. Cipto Mangkusomo Suwardi Suryaningrat dibuang ke Belanda. Pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta diadakan Kongres Pemuda I dipimpin oleh Muhammad Tabrani dan dihadiri oleh tokoh-tokoh pemuda. Hasil Kongres Pemuda satu mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, yang kedua menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot. Periode tahun 1928 sampai 1945, Kongres Pemuda II di Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di organisasi-organisasi pemuda Indonesia. Kongres Pemuda II menyemangati lahirnya Sumpah Pemuda. Periode tahun 1945 sampai 1948, perjuangan Indonesia mencapai puncak pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tanggal 20 Mei 1948, Presiden Soekarno menetapkan bahasa tanggal 20 Mei 1908 sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Yang pertama, kebangkitan nasional mengubah perjuangan yang bersifat kedaerahan sebagai pergerakan nasional. Yang kedua, kebangkitan nasional mengubah perjuangan yang bersifat fisik dengan kekuatan senjata menjadi perjuangan bersifat organisasi dan diplomasi. Yang ketiga, mengubah perjuangan yang tergantung karismatik pemimpin menjadi perjuangan yang berdasarkan kesadaran bersama. Yang keempat, mengubah perjuangan yang bersifat tunggal menjadi multi-aspek. Yang kelima, menjadi tonggak pergerakan nasional. Tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Yang pertama, Dr. Sutomo. Dr. Sutomo atau Subroto lahir di Ngepeh, Lokeret, Nganjuk,
Jawa Timur 30 Juli 1888, meninggal di Surabaya, Jawa Timur 30 Mei 1938 pada umur 49, adalah tokoh pendiri Budi Utomo. Suatu hari di sekolah Stovia, Dr. Wahidin datang dan berpidato di hadapan seluruh siswa, yang salah satu dari mahasiswa tersebut adalah Dr. Sutomo. Pada pidatonya, Dr. Wahidin menyampaikan gagasan yaitu pembebasan bangsa dari penjajah melalui pendidikan. Pidato Dr. Wahidin itu sangat berkesan bagi Sutomo, sehingga ia dan pelajar Stovia lainnya mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sudirohusodo yang diketahui merupakan keturunan Bugis Makassar ini sangat senang bergaul dengan masyarakat biasa, sehingga tak heran bila dia disukai banyak orang. Dari pergaulan inilah Sudirohusodo akhirnya sedikit banyak mengerti penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Hai Dr. lulusan Stovia, ini sangat senang bergaul dengan masyarakat biasa, sehingga tak heran bila ia mengetahui banyak penderita rakyat. Ia juga sangat menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurut salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan. Di sekolah-sekolah sebagai dokter, ia sering mengobati rakyat tanpa memungut bayaran Swadi Sumiangrat atau Ki Hajar Dewantara sejak berdirinya Budi Utomo. Tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama Jawa pada itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam bangsa. Dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta juga diorganisasi Ki Hajar Dewantara, lahir di Pakualam 2 Mei 1889 tanggal lahirnya. Sekarang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ini adalah tulisan Ki Hajar Dewantara. Seandainya aku orang Belanda, sekiranya aku orang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran, itu bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Elander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang utama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Elander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak kepentingan sedikit pun baginya. Tokoh selanjutnya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo bersama dengan Ernest Dowers Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Ia dikenal sebagai tiga serangkai yang banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan penjajahan. Hindia Belanda, ia adalah salah satu tokoh dalam industri politik, suatu organisasi politik yang pertama kali mencetuskan ide pemerintahan sendiri di tangan penduduk setempat, bukan oleh Belanda. Berikutnya, Dr. Ernest Dowers Dekker. Dowers Dekker memiliki nama lengkap yaitu Ernest Dowers Dekker atau Danur atau Danurja Setiabudi. Dirinya adalah salah satu seorang tak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20. Setiabudi adalah salah satu dari 3 serangkai perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ia adalah penggagas nama Nusantara sebagai ganti Hindia Belanda. Setelah mereka, yang berikutnya adalah RT, yaitu Tirto Kusumo Bupati Karanganyar, ketua organisasi Budi Utomo yang dipilih melalui Kongres Pemuda I di Yogyakarta. W.R. Supratman pada bulan Oktober 1928 di pukul 10:11, Jakarta melangsungkan Kongres Pemuda II. Kongres itu melahirkan sumpah pada malam penutupan Kongres tanggal 28. Dr. Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya secara instrumental di depan peserta umum secara instrumental.
dengan biola atau sarang sungkondo berkaitan dengan kondisi dan situasi pada waktu itu. Demikian tadi materi tentang kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan terima.